Analisis regresi berganda. Tujuan: membuat model matematis, dan menganalisis hubungan linear, antara variabel dependen atau variabel terikat dengan lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Pembahasan materi, meliputi, membuat model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil, least square method, untuk menentukan persamaan regresi berganda, menguji pengaruh variabel bebas, terhadap variabel terikat, menguji variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas, uji simultan, membuat taksiran atau prediksi nilai variabel terikat berdasarkan persamaan regresi, mampu menggunakan Excel, untuk melakukan analisis regresi berganda. Pembahasan pada bagian sebelumnya, mengenai regresi linier sederhana, difokuskan pada membangun dan menggunakan model regresi linier untuk menganalisis hubungan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan skala pengukuran menggunakan skala interval, dan skala rasio. Model regresi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan taksiran atau prediksi, nilai variabel terikat, yang disimbolkan dengan Y, pada nilai variabel bebas, yang disimbolkan dengan X tertentu. Penerapan regresi dalam banyak praktik, membutuhkan suatu model regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Artinya, nilai variabel terikat tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja. Dalam bagian ini akan dibahas model regresi untuk menganalisis pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, yang disebut analisis regresi berganda. Persamaan regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel bebas relatif sulit ditentukan dengan menggunakan cara perhitungan tangan, atau sulit dihitung manual. Analisis hubungan antar variabel yang diamati, akan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dengan komputer, baik menggunakan MS Excel, SPSS, maupun EViews. Persamaan umum regresi yang menggunakan dua, atau lebih variabel bebas, adalah sebagai berikut. Yang mana, keterangan dari persamaan tersebut adalah, Y sama dengan nilai variabel terikat, X sama dengan nilai variabel bebas, beta 0 sama dengan konstanta atau intercept, beta 1 sama dengan koefisien regresi X1, beta 2 sama dengan koefisien regresi X2, beta K sama dengan koefisien regresi XK, E sama dengan random error, atau kesalahan random, atau residual. 7.1 Menentukan persamaan regresi berganda secara manual. Misalnya kita ingin membuat model regresi estimasi, yang memiliki satu variabel terikat, yaitu Y dan dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Maka persamaan regresi estimasinya adalah untuk menentukan besarnya konstanta intercept, yaitu B0, koefisien regresi X1, yaitu B1, dan koefisien regresi X2, yaitu B2 dapat dilakukan dengan melakukan substitusi terhadap tiga persamaan berikut ini. Besarnya B0, B1, dan B2 dapat dicari dengan melakukan proses eliminasi, menggunakan tiga persamaan tersebut. Contoh kasus 1. Buatlah persamaan regresi menggunakan data pada tabel 7.1 berikut ini. Y sebagai variabel terikat, sedangkan X1 dan X2 sebagai variabel bebas. Tabel 7.1. Data contoh, untuk menentukan persamaan regresi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara manual, berikut ini jawabannya. Pada tabel 7.2 dijelangkah langkah-langkah untuk menentukan B0, B1, dan B2 sebagai konstanta dan koefisien persamaan regresi. Berikut ini tabel 7.2. Data hasil pengolahan data dari tabel 7.1. Dengan memasukkan nilai-nilai X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat dan Y kuadrat, yang diperoleh dari tabel 7.2 ke dalam persamaan 1, 2, dan 3, maka dihasilkan 3 buah persamaan yang mengandung nilai B0, B1, dan B2 yang nilainya belum diketahui, yaitu 144 sama dengan 6 B0 plus 102 B1 plus 85 B2. 2439 sama dengan 102 B0 plus 2322 B1 plus 1351 B2. 1590 sama dengan 85 B0 plus 1351 B1 plus 1571 B2. Apabila tiga persamaan tersebut diselesaikan secara simultan, maka diperoleh nilai B0, B1, dan B2 sebagai berikut. B0 sama dengan 1,8713, B1 sama dengan 0,8771, B2 sama dengan 0,1566.
Selanjutnya, nilai B0, B1, dan B2 disubstitusikan ke dalam persamaan regresi dua variabel, maka akan diperoleh sebuah persamaan regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel X1, X2, dengan Y sebagai berikut. Nilai estimasi Y dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh di atas. Misalnya, nilai X1 sama dengan 600, dan nilai X2 sama dengan 1000, maka nilai Y taksiran adalah sama dengan 1,8713 plus 0,8771 X1, plus 0,1566 X2, sama dengan 1,8713 plus 0,8771 kali 600 plus 0,1566 kali 1000, sama dengan 1,8713 plus 526,26 plus 156,6, sama dengan 684,7313. Coba silahkan hitung untuk membuktikan. 7.2 Menentukan persamaan regresi berganda dengan aplikasi Excel. Pada bagian sebelumnya, diuraikan mengenai penentuan persamaan regresi, dengan menggunakan penghitungan tangan, atau manual. Penentuan persamaan dengan cara tersebut masih dapat dilakukan jika banyaknya variabel bebas pada persamaan regresi tersebut menggunakan satu atau dua variabel. Dalam kasus nyata, sering diinginkan persamaan regresi yang akan digunakan adalah untuk mengestimasi suatu variabel yang melibatkan lebih dari dua variabel bebas. Persamaan regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel bebas akan sangat sulit ditentukan dengan menggunakan cara perhitungan tangan atau perhitungan manual. Persamaan umum regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel bebas adalah sebagai berikut. Untuk menentukan persamaan linear yang menggunakan lebih dari dua variabel akan lebih mudah dengan menggunakan komputer. Paket program komputer statistik yang dapat digunakan banyak beredar di pasar. Misalnya Excel, SPSS, EViews. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan perhitungan dengan Excel karena data yang relatif sederhana. Tapi jika datanya besar dan perlu menganalisis pada tingkat lanjut disarankan menggunakan SPSS atau EViews. Contoh yang kita gunakan tetap berdasarkan tabel 7.1. Data yang terdapat pada tabel 7.1 tersebut perlu dimasukkan ke dalam Excel, seperti tampilan berikut ini. Sebelum melakukan analisis dengan Excel, kita perlu cek dulu, apakah sudah ataukah belum menu data analisis di menu data Excel. Berikut ini adalah tampilan yang sudah siap untuk olah analisis regresi dengan Excel. Jika tampilan pada menu data sudah ada pilihan menu data analisis, maka bisa langsung ke tahap pengolahan data analisis regresi. Namun jika pada tampilan menu data belum ada pilihan data analisis, maka diperlukan langkah tambahan untuk menampilkan menu tersebut. Berikut ini contoh menu yang belum siap digunakan untuk pengolahan analisis regresi. Langkah-langkah untuk menampilkan menu data analisis di Excel, agar bisa digunakan untuk analisis statistik. Pertama, cek dulu apakah di menu Excel sudah ada ataukah belum. Caranya dengan klik menu data. Kemudian di sebelah kanan dilihat sudah ada atau belum menu pilihan, data analisis. Jika memang tidak ada, maka pada tampilan Excel pada menu data, paling sebelah kanan masih kosong. Untuk menampilkannya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu, klik menu File kemudian pilih menu Option. Jika menu Option tidak ada, bisa diklik dulu pilihan More. Maka akan muncul pilihan Option. Ketiga, pada menu tampilan Excel Option pilihlah atau klik Add-ins. Carilah Name Add-in ada Analisis Toolpak atau Analisis Toolpak VBA. Klik salah satu dari kedua pilihan tersebut hingga tercentang. Jika sudah, kemudian klik tombol Go di bagian bawah. Keempat, berikutnya akan muncul tampilan menu Add-ins yang mana pada tampilan tersebut tersedia Add-ins yang terdiri dari Analisis Toolpak, Analisis Toolpak VBA, Euro Currency Tools dan Solver Add-ins. Di contoh ini ada menu EViews Add-in karena pada laptop ini terinstall EViews. Dari Add-ins tersebut, centanglah pada Analisis Toolpak dan Analisis Toolpak VBA. Kemudian klik OK. Setelah beberapa saat maka menu data analisis akan muncul dan siap digunakan untuk pembelajaran untuk analisis data. Berikut ini adalah analisis tool atau analisis yang disediakan oleh Excel. ANOVA, terdiri dari ANOVA, Single Factor, ANOVA, Two Factor with Replication, ANOVA, Two Factor without Replication, Correlation, Covariance,
Descriptive Statistics, Exponential Smoothing, F-Test to Sample for Variances, Fourier Analysis, Histogram, Moving Average, Random Number Generation, Rank and Percentile, Regression, Sampling, T-Test, terdiri dari T-Test, Paired to Sample for Means, T-Test to Sample Assuming Equal Variances, dan T-Test to Sample Assuming Unequal Variances, Z-Test. Untuk perhitungan Excel, agar bisa menghasilkan output berikut ini video tutorialnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, cara yang pertama yaitu klik menu data, lalu lihat di pojok kanan, itu ada data analisis. Lalu diklik data analisis, pilih regresi, lalu klik OK. Nah, di sini input Y rank. Ini dimasukkan Y-nya. Lalu X-nya juga. Nah, ini diblok langsung 2, X1 dan X2. Jadi bedanya dengan linear sederhana itu kalau misalkan yang sederhana itu kan cuma 1 kolom aja. Nah, kalau misalkan di analisis regresi linear berganda ini langsung diblok dua-duanya. Karena X-nya ini ada 2. Setelah itu labelsnya dicentang dikarenakan ini kita memblok dengan judulnya ya. Dengan X1, X2, sama Y. Kalau misalkan kalian memblok hanya angkanya saja, jadi tidak perlu labelnya dicentang. Lalu selanjutnya confidence level. Jika confidence levelnya 95%, kalian tidak perlu mencentang confidence levelnya. Tetapi jika confidence levelnya bukan 95%, misalnya 99% atau berapa, kalian bisa mengubahnya dengan mencentang lalu mengedit confidence levelnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu output option. Untuk output option ini dipilih berdasarkan hasilnya itu kita akan ditaruh di mana gitu. Untuk output rank itu di worksheet yang sudah ada. Yang ditampilkan di sini. New worksheet play berarti kita membuat worksheet baru. Kalau misalkan new workbook berarti kita membuat workbook baru. Nah, kita menggunakan new worksheet play. Klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada summary output dan ada tabel ANOVA. Hasil penghitungan menggunakan regression analysis adalah sebagai berikut. Regression statistics, multiply R 0,922, R square, 0,851, adjusted R square, 0,751, standard error, 5,050, observations, 6. ANOVA, DEF, SS, MSF significance F, regression. 2, 435,500, 217,750, 8,539, 0,058, residual, 3, 76,500, 25,500, total, 5, 512. Coefficients, standard error, T-stat, P-value, intercept, 1,871, 6,119, 0,306, 0,780, X1 nilainya sebagai berikut. Coefficients sama dengan 0,877, standard error sama dengan 0,213, T-stat sama dengan 4,125, P-value sama dengan 0,026. Kemudian nilai X2, coefficients sama dengan 0,157, standard error sama dengan 0,269, T-stat sama dengan 0,582, P-value sama dengan 0,602. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya konstanta, intercept, B0, sama dengan 1,871. Nilai koefisien regresi X1, B1, sama dengan 0,877. Nilai koefisien regresi X2, B2,
sama dengan 0,157. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, persamaan regresi dapat dibuat dengan menggunakan nilai-nilai yang diperlukan sebagai berikut. Y sama dengan 1,871 plus 0,877 X1 plus 0,157 X2. 7.3 Tahap-tahap analisis model regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses penghitungan tidak selalu baik untuk melakukan analisis terhadap hubungan antara variabel yang dipengaruhi, atau variabel Y, dengan semua variabel yang mempengaruhi, atau disebut variabel bebas. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi estimasi tersebut agar diperoleh hasil analisis yang tepat. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi dapat diperoleh hasil analisis yang tepat diperlukan terhadap tahap-tahap analisis di antaranya berikut ini. 1. Membuat model regresi dengan metode kuadrat terkecil. Dengan menggunakan metode ini, selisih antara nilai prediksi variabel terikat dengan nilai variabel terikat yang sebenarnya paling kecil. Dengan kata lain, metode kuadrat terkecil dapat meminimumkan random error atau kesalahan random. 2. Melakukan pengujian terhadap koefisien regresi, masing-masing variabel bebas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kesimpulan lengkapnya adalah tidak berpengaruh, berpengaruh positif, atau berpengaruh negatif. Pengujian ini disebut uji parsial. 3. Melakukan pengujian terhadap koefisien regresi berdasarkan semua variabel bebas secara bersamaan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi nilai variabel terikat. Pengujian ini disebut uji simultan. 4. Menentukan besarnya koefisien determinasi, R2. Angka ini menunjukkan besarnya variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas. Angka ini sering juga digunakan sebagai ukuran besarnya pengaruh, dalam persen, semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap nilai variabel terikat. 5. Menentukan prediksi nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas tertentu menggunakan persamaan regresi estimasi yang diperoleh dari hasil perhitungan. Pengetahuan tentang koefisien regresi bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu 1. Arah perubahan nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas berubah. 2. Apakah suatu variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui arah perubahan nilai variabel terikat, Y, sebagai akibat dari perubahan nilai variabel bebas, X, dapat dilakukan melalui tanda koefisien regresi variabel bebas tersebut. Jika suatu variabel bebas memiliki koefisien regresi bertanda positif, menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi pada nilai variabel bebas, X, tersebut, akan menyebabkan kenaikan nilai variabel terikat, Y. Dengan kata lain, X berpengaruh positif terhadap Y, sedangkan jika suatu variabel bebas memiliki koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi pada nilai variabel bebas, X tersebut, akan menyebabkan nilai variabel terikat, Y turun. Dengan kata lain, X berpengaruh negatif terhadap Y. Untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas, yang terdapat dalam persamaan tersebut, secara individu, berpengaruh terhadap nilai variabel terikat maka dilakukan uji pengaruh. Caranya adalah dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi variabel bebas tersebut. Uji parsial dilakukan menggunakan distribusi t-student. Pengujian tahap berikutnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama mampu mempengaruhi nilai variabel terikat. Caranya adalah dengan melakukan pengujian terhadap variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi, uji simultan. Uji simultan dilakukan menggunakan uji distribusi Fisher, atau sering disebut uji F. Besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat dapat diketahui dari besamnya koefisien determinasi, atau disebut R2, dari persamaan regresi. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat. Sebaliknya, semakin mendekat satu besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 7.3.1 Membuat persamaan regresi estimasi. Misalnya ingin diketahui, apakah persamaan yang diperoleh dari hasil penghitungan berikut ini, merupakan persamaan yang dapat digunakan untuk memperoleh prediksi nilai Y yang baik. Hasil perhitungan ini didasarkan data sampel,
yang mana angka-angkanya beda dengan angka dari tabel 7.1. Output ini merupakan contoh output saja untuk pembelajaran interpretasi hasil. Tabel untuk pembahasan subjudul 7.3.1. Regression Statistics. Multiplier 0,99. R-square. 0,97. Adjusted R-square. 0,96. Standard error. 28,88. Observations. 6. ANOVA. DEF. SS. MSF Significance, F, Regression. 2. 92.497,36. 46.248,68. 55,44. 0,00. Residual. 3. 2.502,64. 834,21. Total. 5. 95.000. Coefficients. Standard error. T-stat, P-value, intercept, 6,40, 25,99, 0,25, 0,82, X1, 20,49, 5,88, 3,48, 0,04, X2, 0,28, 0,07, 4,09, 0,03. Hasil output di atas dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis bahwa X1 dan X2 berpengaruh atau tidak terhadap Y. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut. (7.3.2) Pengujian terhadap koefisien regresi, uji parsial. Misalnya hipotesisnya adalah X1 berpengaruh terhadap Y, dan X2 berpengaruh terhadap Y. Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi adalah sebagai berikut. Keterangan perumusan hipotesis di atas merupakan pengujian hipotesis dua arah, yang ditunjukkan dari bentuk pertidaksamaannya menggunakan simbol sama dengan untuk H0 dan tidak sama dengan untuk hipotesis alternatif. 2. Penentuan nilai kritis atau T-tabel. Nilai kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi dapat ditentukan menggunakan tabel distribusi normal dari tabel T, dengan memperhatikan tingkat signifikansi, dan banyaknya sampel yang digunakan. Misalnya untuk contoh kasus ini, tingkat signifikansi, A, yang digunakan adalah 10% untuk pengujian dua sisi, masing-masing sisi berarti 5%. Dengan nilai degree of freedom atau derajat bebas sebesar 3, lihat tabel ANOVA pada baris residual. Maka nilai kritis untuk pengujian ini adalah, yaitu sebesar 2,353. Berikut ini adalah cara pencarian nilai T kritis atau disebut T-tabel. Karena pengujian dua sisi, maka pada penentuan T-tabel menggunakan tingkat signifikansi yang dibagi 2 atau 2 sama dengan 5%. Degree of freedom, DEF, dihitung dari N, K. K adalah banyaknya parameter. Parameter adalah variabel yang diuji ditambah satu konstanta. Parameter ini adalah, yaitu B0, B1 dan B2. Jadi K sama dengan 3, sehingga degree of freedom sama dengan 6, 3, 3, yaitu sebesar 3. Lihat tabel distribusi T dengan ketentuan bahwa degree of freedom sama dengan 3 dan 2 sama dengan 0,05. Maka nilainya T-tabel sebesar 2,353. 3. Nilai hitung T masing-masing koefisien regresi dapat diketahui dari hasil penghitungan komputer Excel. Besarnya nilai T hitung dapat dilihat pada tabel kolom T-stat. Berikut ini nilai T hitungnya. Nilai hitung T untuk beta 1 sama dengan 3,484. Nilai hitung T untuk beta 2 sama dengan 4,089. 4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan letak nilai hitung T masing-masing koefisien regresi X1 dan X2 pada kurva normal yang digunakan dalam penentuan nilai kritis. Berikut ini gambar untuk mempermudah pemahaman pengambilan keputusan pengujian hipotesis. Jika nilai hitung T suatu koefisien regresi berada di daerah penerimaan H0, maka keputusannya adalah menerima H0. Yaitu koefisien regresi tersebut tidak berbeda dengan 0. Artinya, variabel bebasnya tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai hitung T suatu koefisien regresi terletak di daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H. Artinya variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai hitung yang sudah diketahui,
yaitu untuk X1 nilai T hitung sebesar 3,484. Dan nilai T hitung untuk X2 sebesar 4,089. Maka nilai hitung T dari semua koefisien regresi terletak di daerah penolakan H0. Maka keputusan untuk pengujian ini adalah menolak H0. Artinya, variabel X1 maupun X2 secara parsial berpengaruh terhadap Y. Keputusan dalam pengujian juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas atau p-value, yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nilai probabilitas setiap koefisien regresi dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika nilai probabilitas suatu koefisien regresi lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan, maka keputusan dari pengujian tersebut adalah menolak hipotesis nol. Sebaliknya, jika nilai probabilitas suatu koefisien regresi lebih besar daripada tingkat signifikansi yang digunakan, maka keputusan dari pengujian tersebut adalah menerima hipotesis nol. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Excel untuk contoh kasus di atas, nilai probabilitas, p-value, untuk B1 sama dengan 0,04 dan untuk B2 sama dengan 0,03. Nilai probabilitas untuk kedua koefisien regresi tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan. Sama dengan 10%, sehingga keputusan dalam pengujian koefisien regresi X, B1, dan koefisien regresi X2, B2, adalah menolak hipotesis nol. Artinya terdapat pengaruh signifikan variabel X1 maupun X2 terhadap Y. 5. Kesimpulan, pada langkah keputusan dinyatakan menolak H0 dan menerima H. Artinya nilai koefisien regresi dari setiap persamaan regresi berbeda dengan 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut, X1 dan X2, berpengaruh terhadap variabel terikat, Y. 7.3.3 Pengujian variasi nilai variabel terikat, uji simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama, atau simultan, dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian terhadap pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, simultan, terhadap perubahan nilai variabel terikat dilakukan, melalui pengujian terhadap variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan, explain, oleh nilai semua variabel bebas. Jika variasi nilai variabel terikat dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas dalam model regresi, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama semua variabel bebas di dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai kritis F atau F-tabel dengan nilai F-hitung. Yang terdapat pada tabel ANOVA, Analysis of Variance, dari hasil perhitungan. Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis simultan adalah sebagai berikut. Nilai hitung F sama dengan 55,44 terletak di daerah penolakan H0, sehingga keputusannya adalah menolak H0. 3. Kesimpulan, pada langkah keputusan menolak H0 dan menerima H, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi nilai variabel terikat dapat dijelaskan oleh nilai semua variabel bebas. Artinya, semua variabel bebas, X1, dan X2, secara bersama-sama, secara simultan, berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Untuk memperjelas perhitungan nilai F-tabel dapat melihat gambar berikut ini. Untuk perhitungan F-tabel, terdapat dua degree of freedom, yaitu DF, pembilang dan DF, penyebut. Untuk mencarinya nilai DF tersebut, ditentukan dari, untuk DF pembilang adalah sebanyak jumlah variabel. Sedangkan DF penyebut menggunakan rumus DF penyebut sama dengan N, K, yang mana N adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah parameter. Seperti yang sudah diketahui di atas, jumlah observasi adalah 6 dan parameter adalah 3, maka DF penyebut adalah 3. Sedangkan DF pembilang adalah 2, maka nilai F-tabelnya adalah 9,55. 7.3.4 Pengukuran persentase pengaruh semua variabel bebas. Persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel terikat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi atau R2. Pada hasil penghitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi, R2, adalah 0,9737. Artinya, pengaruh semua variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel terikat adalah 97,37%. Sisanya, 2,63% dipengaruhi oleh variabel lain selain. Dapat dilihat dari regression statistics multiplier 0,99 R², 0,97 adjusted R², 0,96
persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam persamaan regresi tersebut menunjukkan pengaruh yang besar, 97,37%. Berdasar hasil pengolahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk menaksir nilai variabel terikat. Ketiga unsur yang diperlukan, yaitu pengujian terhadap koefisien regresi dengan uji T, besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas dengan koefisien determinasi, dan pengujian terhadap pengaruh variabel bebas secara bersamaan, dengan uji F maka diperoleh informasi yang mendukung untuk menyimpulkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh, sudah bagus untuk menaksir nilai variabel terikat. Berdasarkan analisis terhadap persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penghitungan mengenai hubungan antara Y dengan SA, dan X2, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat baik digunakan untuk menaksir nilai variabel terikat, Y, pada nilai variabel bebas, X1, dan X2 tertentu. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah 1. Hasil pengujian secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa setiap variabel bebas, X1, dan X2, berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel terikat Y. 2. Hasil pengujian terhadap variasi nilai variabel terikat, Y, yang dapat dijelaskan oleh nilai variabel bebas, X1, dan X2, dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama, secara simultan, dapat mempengaruhi variabel terikat, Y. 3. Nilai koefisien determinasi, R2, yang tinggi, yaitu 0,9737. Ini menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel bebas, X1, dan X2, adalah 97,37%, sedangkan sisanya 2,63% dipengaruhi oleh variabel lain selain X1, dan X2. Petunjuk pengerjaan tugas. 1. Tugas dikerjakan di Microsoft Excel untuk butir soal A, sedangkan untuk butir soal lainnya di Word. 2. Untuk presensi ganjil mengerjakan soal 1 dan 3, sedangkan presensi genap mengerjakan soal 2 dan 4. 3. Tugas dikirimkan format PDF dengan dilengkapi identitas dan 3 screenshot, yang terdiri dari 1. Screenshot telah presensi di komentar video YouTube, dengan menyebut nama NIM dan kelas. Komentar tersebut ditulis dalam satu baris. 2. Screenshot soal latihan, berarti ada 2 screenshot, soal pertama dan soal kedua. 4. Jika kesulitan untuk konversi Excel ke PDF, maka tugas boleh dikumpulkan berupa file PDF dan file Excel. 5. Tugas dikumpulkan di e-learning. 6. Tugas dicetak, dan dibawa pada saat kuliah, untuk bahan diskusi.